Tante Dinda kayak gak suka banget gitu sama Tante Farah kan ya? Nah, udah. Udah nggak usah dibahas lagi ya. Ya mungkin emang Dinda ngerasa takut disangka jadi PHO kali, atau perusak hubungan orang. Padahal kan dia sendiri juga tahu kalau aku sama Mas B itu nggak ada apa-apa. Yaudah ya, Sin. Kayaknya aku ngantuk dan pengen tidur. Iya udah Tante kalau gitu. Selamat istirahat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joy! Astaga, Joy! Udah apa, Joy? Ton, Vi, untung lu berdua datang. Men, lu gak apa-apa kan, men? Joy. Sakit perut gua. Bener, Bang Noki mukulin. Bener-bener. Bantuin, Ton. Dia biar di motor gua, lu bawa motor dia. Oke, Vi. Ya? Joy, yang penting lu gak apa-apa. Lu baik-baik aja. Kita antar dia di rumah Rio ya. Oke. Oke. Ayo, Joy. Ayo, Ton. Bagus ini. Ini juga. Tante Dinda, aku masuk ya. Iya, Reva. Tante, ya gimana kondisinya? Masih nggak enak sayang, masih agak pusing. Oh, Tante kok nggak dimakan ntar tambah sakit loh. Tante lagi nggak pengen makan. Duh, gimana ya caranya minta Tante Dinda buat pulang? Soalnya aku beneran nggak tega deh kalau ngeliat dia yang masih sakit kayak gini. Kamu jangan terlalu cemas sayang. Insya Allah kalau Tante udah istirahat, terus besok Tante bisa pulang dan udah enakan. Iya, Tante. Cuma Reva tuh penasaran ya Tante. Kalau misalnya Tante nggak pulang nih, Tante dicariin gak sih sama orang rumah? Enggak sih, nggak ada, santai aja. Lagian kan Tante tinggal sendiri, jadi nggak ada juga yang khawatir. Ya paling sesekali kakak Tante, papanya Mondi itu suka nginep di rumah. Tapi kalau memang dia khawatir atau cemas atau cari Tante di mana, ya biasanya dia SMS ataupun WhatsApp sih. Nanti Tante juga ngebalesnya lewat situ aja, Tante ngabarin kalau Tante nginep sini dan nggak pulang gitu. Tante kan lagi nggak enak badan nih. Gimana kalau aku aja yang hubungin papanya Mondi supaya siapa tahu kan gimana pun juga Tante harus tetap kasih kabar kan, takutnya kepikiran. Gitu ya? Ya. Iya, dan Tante kan sekarang kondisinya lagi kurang fit. Iya. Takutnya kalau Tante main HP malah tambah pusing. Jadi gimana kalau aku aja yang nelpon? Duh, nih anak ngapain lagi mau nelfon Mas Dana? Ya siapa tahu kan papanya Mondi mungkin mau jemput Tante pas dengar kondisi Tante. Karena kan biasanya kan kalau kakak sama adek tuh sukanya perhatian banget gitu kan Tante. Gak usah. Nanti biar Tante aja sendiri yang nelfon ke papanya Mondi, ke kakak Tante. Gak usah sayang, terima kasih. Ya udah kalau gitu Tante jangan lupa dimakannya makanannya. Tante harus istirahat yang cukup. Kalau misalnya Tante tiba-tiba udah ngerasa mendingan terus mau pulang, aku sama Papi siap kok buat nganterin. Tenang aja. Makasih ya sayang, makasih lagi. Udah, kalau gitu aku nunggu di luar dulu ya. Iya. Oke. Iya. Kenapa ya? Kok nih anak berubah? Kayaknya dia nggak setuju gitu gue nginep di sini. Kok enak lagi? Aneh banget. Ini pasti ada apa-apa nih. Gue harus tahu nih dia ngomongin apa sama bapaknya. Hah? Kok lu bisa salah sasaran sih, Bang? Gue gak ngerti. Nggak ngerti gimana?
Dia SMS ke gue, suruh gue mukulin dia. Lagi pula gue mana tahu kalau itu si Joy. Joy nggak bilang, Joy nggak buka helmnya. Gue salah gue. Bang, no mereka no. Joy. Lu nggak apa-apa kan? Sakit dikit bang, tapi gak apa-apa kok. Kok lo bisa sih gue pukulin? Dan bodohnya kenapa lo nggak bilang, lo nggak teriak kalau misalkan itu lo? Gue mana tahu. Helm gue itu keikat kenceng banget bang. Lo yang ikat kencang. Bukan gue ikat, Ajik yang ikat. Gue susah buat ngomong. Napasnya gue susah. Terus lo juga yang SMS ke gue? Bukan gue juga yang SMS lu. Itu Ajik kak. Tapi lu juga Pak? Iya Ton. Gila, Bang. Lu kok bisa dikerjain kayak gini sih, Bang? Maksud lo? Ya, gue kan tahu lu. Dari dulu kan lu hati-hati banget. Ini baru pertama kalinya lu dikerjain sama orang, Bang. Ah, gila sih anak AJK emang licik banget. Seandainya kaki gue gak kayak gini, sekarang juga gue cari mereka. Gue habisin satu persatu. Gue cari mereka. Bang, mereka nggak naik motor. Mereka naik angkot. Dan gue lihat di dalam angkot itu ada si Babe. Jadi gue rasa mereka bakalan balik ke base camp untuk nganterin si Babe. Ini sih alasan klasik. Gue nggak curiga kalau kayak gini. Kenapa mereka naik angkot? Pasti mereka takut kalau naik motor, dicari sama abang. Itu udah jelas. Gue ke base camp aja sekarang. Serigala ikut abang gue. Lo diem. Ini urusan gue. Bang, lu yakin, Bang? Enggak, ini urusan gue. Bang, gue gak mau celaka, Gue Bang. akan ngeliatin tampang-tampang anak aja yang babak belur buat lo, ya. Ini urusan gue. Hati-hati lu, Bang. Joy, gimana sih lo? Kok lo bisa kayak di bodoh-bodohin sih sama anak AJK? Ini pertama kali juga lo. Dulu perasaan kalau lo ngintai gitu selalu berhasil. Sorry yo. Mungkin emang gue lagi apa sekali. Gak bakal keulang. Gue janji. Sorry banget. Lu semua cabut. Gimana ya, Pi? Jadi kan tadi aku udah coba ke kamar Tante Dinda. Tante Dinda tuh kayaknya masih belum sehat bener-bener deh, Pi. Makanannya aja belum dimakan. Ya, emang sih dengan status papi yang sekarang ini emang rentan banget sama omongan miring di luar sana. Apalagi Tante Dinda juga masih single dan dia juga karyawan papi. Tapi masalahnya aku juga nggak enak, Pi, buat ngomong suruh pulangnya. Kondisinya masih belum fit. Ya udah, nggak apa-apa. Ya habis mau ngomong apa lagi ya. Walaupun jujur aja, papi bukan nggak ingin dia tinggal di sini sebentar gitu, tapi status aja dan omongan orang aja yang jadi masalah. Bener sih, bener-bener. Atau nggak gini aja, Pi. Papi mendingan sekarang istirahat dulu aja. Papi nggak usah mikirin soal ini. Biar nanti Reva tungguin di sini. Siapa tahu nanti kalau misalnya Tante Dinda udah sehatan, biar Reva bisa panggil papi, kita antar Tante Dinda pulang. Ya udah, kalau gitu papi ke kamar dulu ya sayang ya. Iya, Dina udah keluar iya, saya kamar? mau pamit. Soalnya saya rasa udah nggak terlalu pusing. Dan ini kan rumah Pak B, bos saya. Saya kok justru ngerasa jadi kurang pantas gitu, Pak, kalau saya menginap di sini. Alhamdulillah, akhirnya Dinda sendiri yang mau pulang. Tapi Tante Dinda udah bener-bener yakin nih mau pulang. Maksudnya udah fit banget. Aku takutnya ntar tiba-tiba sakit atau ngedrop pas pulang. Udah sayang, udah agak mendingan sih. Bener, kamu nggak apa-apa kalau pulang? Iya Pak, nggak apa-apa, saya pulang aja. Tapi Tante Dinda pulangnya sama siapa? Kan nggak mungkin sendiri kan? Apa aku sama papi anterin aja ya sampai rumah? Iya betul, gitu aja. Nggak usah. Itu terlalu merepotkan Pak Reva. Saya masih bisa nyetir sendiri kok, saya masih kuat. Waduh, yakin Tante Dinda, aku takut Tante Dinda kenapa-napa deh.
Nggak apa-apa kok. Atau nggak gini aja. Aku temenin Tante Dinda, aku nyetirin mobil Tante Dinda, ntar papi ngikutin dari belakang. Jadi nanti pas udah nyampe rumah Tante Dinda, kan aku bisa pulang sama papi. Nggak usah sayang, nggak usah bener ngerepotin, nggak usah. Beneran sayang, tante bisa kok pulang sendiri, nyetir sendiri masih kuat. Ya udah kalau memang begitu, kalau ada apa-apa di jalan, kamu telepon kita, jangan sungkan. Iya pak. Kalau pusing, kamu langsung berhenti aja biar nanti kita berdua yang menyusul sana. Baik pak, baik. Ini saya mau kembali ke kamar dulu, mau ambil barang-barang. Setelah itu mungkin saya langsung pulang. Ya, saya permisi Pak Bey, Reva. Terima kasih. Iya Tante. Alhamdulillah, ternyata Tante Dina bisa pulang. Jadi papi nggak usah stres mikirin masalah ini. Iya, Pi. Aduh, aku jadi agak kasihan nih sama Tante Dinda. Tante Dinda tuh orangnya loyal banget ya, Pi. Sama Papi juga kayaknya baik banget. Ya papi juga bersyukur dia bisa bekerja sama papi. Jujur, papi juga nggak tega ngeliat dia pulang kalau sakit. Tapi mau ngomong apa, keadaannya kan begini. Tuh kan, gue bisa mengambil simpati dari Pak B. Iskandar dan Reva anaknya langsung. Tapi tugas gue udah selesai. Berarti Farah juga sebentar lagi bakal tahu kalau gue nginep di sini. Pasti Cindy akan cerita ke tantenya. Iya gitu deh Tante kurang lebih ceritanya. Jadi si Tante Dinda mesti nginep di rumah Reva gara-gara lagi gak enak badan katanya. Oh gitu. Tapi kenapa harus cerita ke Tante Farah, Sin? Ya Cindy juga gak ngerti sih Tante. Soalnya si Mondi bilang katanya Tante Dinda tuh maksa banget Mondi buat cerita sama Cindy biar Cindy cerita sama Tante. Takutnya Tante tuh dengerin dari orang lain terus mikir macam-macam atau gimana. Jadi omongan kan gak enak Tante gitu. Ada-ada aja. Lagian kan dia juga tahu kalau aku nggak ada apa-apa sama Mas B. Terus ngapain juga dia ngomong kayak gitu sama Mondi? Iya, Cindy juga nggak tahu sih Tante. Soalnya kan si Mondi tadi ngomong sama Cindy katanya Tante Dinda tuh maksa banget biar Mondi cerita sama Cindy, biar Cindy tuh cerita sama Tante Farah. Soalnya takut Tante Farah dengar dari orang lain gitu Tante. Jadi nggak enak kalau misalnya si Tante Dinda emang nginep di rumah Reva gitu loh. Kayaknya aku nggak usah cerita sama Cindy. Kalau tadi Dinda udah jelekin aku di depan Mas B. Aku khawatir Reva jadi tahu. Oh iya Tante, emang Tante Farah udah baikan ya sama Tante Dinda? Soalnya kan waktu itu Cindy nemenin Tante seminar kan si Tante Dinda kayak gak suka banget gitu sama Tante Farah kan ya? Nah, udah nggak usah dibahas lagi ya. Ya mungkin emang Dinda ngerasa takut disangka jadi PHO kali atau perusak hubungan orang. Padahal kan dia sendiri juga tahu kalau aku sama Mas B itu nggak ada apa-apa. Yaudah ya Sin. Kayaknya aku ngantuk dan pengen tidur. Iya udah Tante kalau gitu selamat istirahat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda itu kan orangnya agak... Kado dari Boy. Apa ya? Lucu. Makasih ya Boy. Emang kamu tuh selalu tahu apa yang aku suka. Oh iya, tadi dari Boy. Ini tadi dari karaoke ya? Apa ya? Isinya. Kayak boneka juga.